sekarang saya akan menjelaskan mengenai paparan hasil skripsi saya yang berjudul Survei Kepuasan Nasabah Terhadap Operasional Pelayanan Bank BRI Syariah. Saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan dan penurunan jumlah NOA pada setiap tahunnya. NOA adalah number of account atau jumlah data rekening per tahunnya. Dilihat bahwa jumlah rekening pada 2017 bernilai 6.453 dan mengalami penaikan pada 2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. Poin kedua, dari hasil wawancara dengan customer service menjelaskan bahwa pemikiran nasabah mengenai kredit bank BRI konvensional dinilai lebih mudah ditimbang dari BRI Syariah. 3. Mempertahankan kualitas dengan jumlah saing bank yang ada di daerah Ranca Ekek atau Bandung Timur. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, saya mengemukakan bahwa bagaimana kualitas pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek. Yang kedua, bagaimana kepuasan pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek. Selanjutnya, metode penelitian. Saya menggunakan pendekatan data menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang digunakan untuk menentukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Selanjutnya, data saya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Lalu, saya menggunakan rumus Lovin untuk mencari sampel dengan populasi sebanyak 7.021 dan sampelnya sebanyak 378. Nah, membahas tentang teori, saya di sini menggunakan dua teori. Yang pertama, saya menggunakan dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, dan yang kedua, menggunakan teori indikator kepuasan pelayanan nasabah menurut Kotler. Saya menjadikan kuesioner ini menjadi dua sesi. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif ini? Nah, analisis deskriptif ini adalah analisis untuk menjelaskan atau menjabarkan semua hal mengenai responden. Laki yaitu 168 dan perempuan yaitu 210. Selanjutnya, dalam kelompok usia ini, Intan menemukan bahwa umur 20-30 tahun lah yang menjadi nasabah paling banyak. Hal ini dikarenakan banyak ataupun ada beberapa universitas-universitas Islam yang menjadi satu objek kerjasama antara bank dan universitas tersebut untuk melakukan transaksi pendidikan. Ini keyakinan agama. Di sini terlihat jelas bahwa Islamlah yang menjadi dominan sebagai nasabah, yaitu 97,4%. Pendidikan terakhir mengenai kuesioner yang Intan sebar, SMA atau SMK lah yang menjadi dominan lulusan terakhir para nasabah. Di sini terlihat jelas bahwa pegawai swasta lah yang menjadi dominan ataupun prosentase paling tinggi. Saya di sini menggunakan Skalkert. Sebagai contoh, K1 atau pertanyaan kualitas pertama mengenai apakah ruang tunggu di BRI Syariah KCP Ranca Ekek bersih dan nyaman. Nah, Likert ini saya menggunakan rentan angka yaitu 0, 1, 2, 3. Jawabannya ada sangat tidak sesuai, sesuai, ataupun sangat sesuai. Dengan hasil yang saya dapatkan yaitu 70,45. Pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-11 saya mendapatkan bahwa poin tertinggi dari responden yaitu di kehandalan. Kehandalan ini mengenai pegawai, kualitas tempat, ataupun kualitas keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulan dari data kepuasan pelayanan, saya mendapatkan kepuasan pelayanan keseluruhan lah yang menjadi poin tertinggi dalam responden 378. Mereka setuju bahwa secara keseluruhan lah BRI Syariah ini layak menjadi bank yang akan melayani para nasabahnya. Selanjutnya, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan. Di sini saya menggunakan UJT. Apa sih UJT itu? Nah, UJT itu berfungsi untuk mengetahui apakah variabel kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. Dari hasil UJT yang saya lakukan, saya menemukan ataupun mengemukakan bahwa model regresi ini terbentuk Y sama dengan 2,116 plus 0,351X, di mana hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan nasabah dapat diperkirakan jika kita menentukan nilai skor suatu kepuasan 2,116, dia akan meningkat sebanyak ataupun sebesar 2,351 pada setiap peningkatan satu skornya. Nah, untuk menunjukkan seberapa besar sih pengaruh kualitas ini terhadap kepuasan, nah dari UJT ini saya akan mendapatkan dua definisi hipotesis yaitu HO dan HA. Apa sih HO? HO itu adalah adanya pengaruh secara signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Dan HA adalah tidak ada pengaruh secara signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Pengaruh secara signifikan atau pengaruh positif karena kualitas pelayanan yang saya teliti sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
yaitu HO saya diterima ataupun penelitian saya bisa diteliti. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk melihat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Koefisien determinasi sebesar 0,414. Nah, 0,414 ini terletak di kriteria sedang. Kesimpulan, yaitu pertama, tingkat kualitas pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek sesuai dengan kualitas yang diharapkan, terutama pada kualitas layanan terkait kapan para petugas dalam melayani nasabah mencapai tingkat kualitas 82,4%. Yang kedua, tingkat kepuasan pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek mencapai 87,3%, menyatakan puas secara keseluruhan atas pelayanan yang diberikan pada pihak bank. Yang ketiga, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pelayanan di Bank BRI Syariah Ranca Ekek dengan nilai korelasi sebesar 17,5%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.